selamat datang di podcast Jejak Memori, di mana kisah inspiratif bertemu dengan motivasi. Di sini kita akan menggali cerita-cerita terkait pengalaman, tantangan, keberhasilan, dan juga kisah-kisah hebat dalam meraih prestasi nih Sobat Mori. Sebelumnya kenalin, aku Ines yang akan membersamai Sobat Mori untuk beberapa menit ke depan. Of course, aku gak bakal sendirian nih Sobat Mori, karena aku akan ditemani oleh tamu spesial kita yang pastinya pengalaman beliau ini akan buat kita kenyang karena pengalamannya itu. Nah, mungkin aku spill sedikit ya teman-teman OB. Jadi, beliau ini adalah mahasiswa aktif dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Selain itu, beliau ini banyak memiliki segudang pengalaman terkait di kancah nasional seperti PIMNAS hingga kancah internasional nih Sobat Mori. Wah, gimana nih? Udah penasaran belum? Aku sih udah gak sabar banget ya. Langsung aja kita sambut ya. Pemateri kita pada hari ini ada Kak Rahmat Rayansa. Halo Kak. Hai, halo. Dipanggilnya Kak Rayan aja ya? Yap, benar. Oke, Rayan aja. Kak Rayan. Boleh nih Kak, sapa dulu Sobat-Sobat Mori ini untuk lebih kenal lagi dengan Kak Rayan. Oke, halo Sobat Mori, kenalin aku Rahmat Rayansa. Teman-teman semua di sini bisa panggil aku Rayan. Aku mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Oke, gimana nih Sobat Mori? Udah kenal belum sama Kak Rayan? Kak Rayan, tadi kan aku udah spill sedikit nih Kak, terkait kisah dan pengalaman Kak Rayan di dunia PIMNAS atau PKM. Nih, tadi kan Kak Rayan dari jurusan PWK ya. Boleh nih Kak diceritain gimana sih perjalanan Kakak dari program studi PWK hingga ketertarikan di bidang riset ini? Oke, sebenarnya aku mungkin menggeluti dunia riset seperti karya tulis ilmiah ataupun esai sebenarnya itu sudah sejak SMA gitu. Karena kebetulan dikenalkan oleh guru, kemudian dibimbing, dan sampai pada akhirnya ketika masuk universitas, oh kok kayaknya juga menarik nih gitu. Kalau misalnya teman-teman waktu PKM Maba kan mungkin waktu PKK Maba juga dikenalkan ya sama PKM segala macam gitu. Makanya oh tertarik nih, aku harus nih bisa jadi salah satu peserta di PKM gitu. Makanya akhirnya tertarik untuk menggeluti dunia PKM, kompetisi, lomba gitu sih. Menarik banget ya Kak. Terus gimana nih Kak ceritanya dari perjalanan Kakak dari PKM itu kemudian ke PIMNAS? Pastinya ada lika-liku atau hal-hal yang membuat Kakak itu berkesan atau mungkin hal yang bisa diceritain kepada Sobat Mori gitu. Oke, sejujurnya aku ketika ikut PKM itu sebelumnya udah gagal 2 kali dulu. Jadi di tahun pertama perkuliahan aku tuh gagal untuk dapat pendanaan. Kemudian tahun kedua nyoba lagi, alhamdulillah lolos di PKM GFT, dapat pendanaan aja, tapi gak sampai PIMNAS. Di tahun terakhir alhamdulillah bisa sampai PIMNAS, dan alhamdulillahnya lagi lebih bersyukur bisa meraih medali emas di PKM RSH. Keren banget ya Kak, berarti benar-benar setiap proses itu nggak harus langsung mulus gitu Kak. Gitu. Berarti ada lika-liku gitu ya Kak. Iya. Nanti itu seperti tantangan juga ya Kak, kayak challenge buat Kakak untuk nyoba ke depannya gitu. Iya, karena menurutku gagal itu sudah hal yang biasa gitu. Yang penting kita selama gagal bisa refleksi diri, kita bisa belajar gitu, buat pada akhirnya evaluasi dan coba lagi gitu. Oke, mungkin itu jadi salah satu tantangan nih Kak. Mungkin kalau misalnya dari tim Kakak sendiri, itu apa ada sih Kak tantangan-tantangan sebelum persiapan hingga ketika waktu di PIMNAS itu? Oke, kalau dari tim sendiri kebetulan kita itu berlima, dari teman-teman teknik di PWK, kemudian juga dari teman-teman fisip di psikologi. Nah, dari berlima ini kebetulan kita tuh cukup terkendalanya tuh di waktu sih. Karena masing-masing punya kesibukan, masing-masing juga aktif di organisasi gitu. Jadi benar-benar bagaimana pada akhirnya kita nentuin jadwal yang pas, yang semuanya bisa free dan membahas itu judul PKM. Itu sih kalau misalnya tantangan gitu ya. Oh iya Sobat Mori, jadi salah satu karya Kak Raya dan tim itu menarik banget ya Kak. Aku izin contek ya kayak untuk judulnya itu. Jadi judulnya adalah tentang analisis efektivitas kognitif tactile paving di perkotaan. Itu benar ya Kak? Benar. Dengan elektroencephalografi dan fungsional near infrared spektroskopi. Ini kayak keren banget ya Kak, dari judulnya itu kelihatan nih penelitiannya kayak ada lintas jurusan dengan psikologi ya Kak. Iya benar, kita kebetulan lintas jurusan dari psikologi, kemudian juga dari PWK, dan kebetulan
yang diteliti, responden yang kita teliti itu dari disabilitas tunanetra gitu. Dari PWK gitu saya keren banget sih Kak. Jadi ada sama mahasiswa psikologi juga gitu ya. Oh ya, selain itu ada momen yang berkesan juga di dunia internasional ya Kak ya, WYIE. Boleh nih Kak diceritain apa sih WYIE dan apa karya yang Kakak bawain? Oke, WYIE itu World Young Invention Exhibition. Kebetulan aku ikut di tahun 2024 dan pada kompetisi itu alhamdulillah juga meraih gold medal dengan tema yang aku bawakan itu mengenai agrikultur. Jadi kita provide sebuah mobile app untuk pada akhirnya petani bisa menemukan buyernya, kemudian juga responden atau mungkin produsen bisa tahu kualitas dari produk-produk dari petani seperti apa sih gitu, karena kita klasifikasi jadi dari grade A, grade B, grade C berdasarkan dengan pupuk yang dipakai, intensitas tanam dan lain-lain gitu. Wow, itu relate banget ya Kak sama fakultas aku juga kan teknologi pertanian. Jadi mengembangkan teknologi-teknologi di bidang pertaniannya Kak. Iya, benar. Itu kan tadi kancah internasional ya Kak. Kalau dibandingkan dengan timnas yang nasional itu apa ada perbedaan adrenalin atau challenging gitu? Jujur kalau misalnya aku pribadi lebih challenging itu waktu PIMNAS. Kebetulan waktu di PIMNAS aku tuh presenter, dimana kalau misalnya kita di PIMNAS kita gak bakal tahu kita ini presentasi di posisi berapa. Jadi sistemnya acak gitu. Waktu real life di lokasi kita tuh ada spin wheel. Ya di titik itu juga kita di spin wheel, misalnya kita urutan pertama ya udah kita harus siap gitu. Terus yang lebih deg-degan dan juga mungkin lihat audiensnya benar-benar ditatap satu ruangan gitu kan, dan juga dari kampus-kampus top itu benar-benar kayak aku bikin deg-degan gitu, apalagi waktu presentasi itu benar-benar deg-degan banget gitu. Itu berarti PIMNAS ya Kak? Iya, waktu PIMNAS. Tapi itu pas dari tim udah siap banget ya Kak, kalau dapat pertama, terakhir atau semuanya gitu? Iya, kita udah siap dan sebenarnya kita berharap dapatnya pertama, maksudnya di hari pertama, dan kebetulan terkabul juga, kita dapat di hari pertama di posisi nomor 3, urutan ketiga buat waktu presentasi. Itu berarti masih oke ya Kak, masih siap gitu ya? Iya, masih siap dan mungkin kayak masih fresh ya, misalnya hari pertama gitu ya. Oke, mungkin dibandingkan sama yang di kancah nasional, kalau di internasional sendiri tuh ada hal yang berkesan nggak Kak? Kalau misalnya di internasional, jujur lebih berkesan ketika kita bisa mengunjungi booth-booth lain, booth-booth dari negara lain. Jadi kita ada transfer knowledge di sana, kita bisa sharing, kita bisa diskusi di sana gitu. Ide yang dibawakan itu seperti apa sih gitu, karena kan expo dipamerkan. Itu sih yang menurutku paling berkesan gitu. Dan mungkin kesempatan tantangannya lebih ke bahasa, karena mungkin ada yang beberapa negara yang nggak bisa pakai bahasa Inggris, mungkin bisa tapi sedikit minim. Itu sih yang menjadi tantangan, tapi juga challenge nih buat kita. Kira-kira bisa nggak ya gitu. Oke, gimana nih Sobat Mori? Udah kenyang banget gak dengar pengalamannya Kak Ryan? Oh ya, selain itu Sobat Mori, tahu gak sih kalau Kak Ryan ini adalah salah satu awardee beasiswa Karya Salemba 4 ya Kak? Atau beasiswa KS ini, beasiswa salah satu beasiswa bergengsi nih Sobat Mori. Boleh nih belajar langsung dari suhunya, gimana Kak ceritanya dari beasiswa KS ini? Oke, kalau misalnya cerita ya, sebenarnya juga sama. Fun fact, aku tuh nyoba beasiswa itu sudah dari maba. Dan pada akhirnya benar-benar dapat beasiswa itu di semester akhir, yang mana selama proses itu kurang lebih aku gagal 9 kali percobaan beasiswa gitu. Jadi ya gimana ya, sebenarnya waktu aku mau coba KSE itu sebenarnya agak ragu, karena tahun sebelumnya aku sudah coba dan gagal gitu. Tapi kenapa enggak gitu ya dicoba gitu, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, apa salahnya sih dicoba, seenggaknya nggak menyesal gitu ya di kemudian hari. Jadi ya udah akhirnya coba, ternyata lolos nih tahap selanjutnya, sampai pada akhirnya bisa menjadi awardee. Keren banget. Jadi ini kayak pepatah gitu kayak ya, semakin kamu tolak, aku akan semakin kejar gitu. Keren banget, soalnya 9 kali loh Kak. Benar, aku sih kalau jadi kakak kayak yaudah lah, sombong banget gak mau nerima aku gitu. Kayak ternyata kayak wah ini benar-benar di lifestyle itu udah ketata banget ya, pasti pengen di beasiswa ini harus dapet gitu, gimana pun caranya gitu. Iya. Mungkin teman Sobat Mori penasaran nih Kak, gimana sih proses seleksinya, mulai dari seleksi berkas, apakah ada penulisan esai, biasanya kan jadi distrak gitu kan esai, saya wawancara gitu. Oke, kalau misalnya di KSE sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap. Jadi yang pertama memang administrasi, kita di administrasi juga mengisi sejumlah esai, dokumen gitu. Kemudian setelah lolos, teman-teman nanti akan ada interview oleh teman-teman dari panitia paguyuban. Jadi seleksi dari paguyuban itu kita lebih
cari tahu nih, digali nih potensinya seperti apa, lebih ke kelebihan, keunggulan, dan juga keinginan untuk pada akhirnya mendapat beasiswa itu seperti apa gitu. Setelah tahap 2 baru di akhir kita seleksi oleh yayasan. Menurut ini paling deg-degan sih, karena yang seleksi kita dari yayasan yang mungkin profesor, ada mungkin dosen yang lebih expert gitu ya. Jadi deg-degan gitu, kira-kira gimana ya gitu. Dan waktu itu kebetulan aku offline, beasiswa interviewnya dapat offline di UB, dan yang interview kebetulan alumni UB juga gitu, S2 gitu. Jadi ya lebih chill gitu buat pada akhirnya bisa wawancara. Biasanya tuh wawancara beasiswa seputar motivasi, mendaftar, terus rencana jangka panjang gitu-gitu ya Kak? Iya benar, motivasi, kemudian rencana jangka panjang, alasan mendaftar beasiswa gitu. Terus kira-kira setelah kamu mendapatkan beasiswa nih, beasiswanya ini mau dibuat apa sih gitu. Nah itu yang menjadi tricky gitu. Mungkin ada sebagian orang yang menyampaikan aku pengen beasiswa buat nambah uang bulanan gitu. Nah itu mungkin sedikit dipertimbangkan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lebih fokus ketika ditanya kira-kira uang beasiswa ini akan digunakan apa sih gitu. Mungkin bisa sampaikan kalau misalnya ingin dibuat lebih self development, daftar lomba, ikut kompetensi dan lain-lain gitu. Ya berarti tadi ada seleksi administrasi, kemudian seleksi esai ya Kak? Iya, administrasi ini juga include esai. Kemudian yang kedua interview, tapi interview oleh paguyuban, oleh KSEUB. Kemudian juga yang terakhir baru interview oleh yayasan dari pusat Karya Salemba 4-nya langsung. Gitu. Berarti itu di bawah naungan yayasan gitu ya? Iya benar, Yayasan Karya Salemba 4. Oke, mungkin setelah resmi jadi awardee nih Kak, itu manfaat apa sih yang sudah Kak Raya rasakan selama ini, mungkin dari segi development atau finansialnya mungkin boleh Kak? Oke. Kalau misalnya KSE sendiri, kita akan mendapatkan sebenarnya 2 manfaat utama. Yang pertama dari finansial ya, kita mendapat living loan selama 1 tahun dikirim per bulannya. Kemudian yang kedua adalah program-program pengembangan diri. Jadi kita ada sesi mentoring, kemudian juga kita ada sesi diskusi, kemudian juga ada bimbingan, dan juga ada banyak program-program kayak turun lapangannya, ada community development-nya. Jadi kita tuh setiap yayasan di masing-masing universitas punya yang namanya desa binaan. Nah dari desa binaan ini kita bisa belajar, kita turun ke masyarakat langsung, gitu sih kalau dari aku. Jadi kayak volunteer Iya, gitu. benar. Keren. Jadi itu langsung dari yayasannya untuk semua awardee atau khusus di lingkup UB-nya aja Kak? Biasanya untuk semua awardee. Jadi kita benar-benar ya udah kita tinggal ikut, kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, tapi kita bisa belajar dari sana, kita dapat pengalaman, kemudian juga konsumsi segala macam, benar-benar udah tinggal bawa badan aja gitu. Bahasanya gitu. Oke, mungkin pesan nih Kak buat teman-teman sobat Lori yang mau mendaftar beasiswa, tipsnya untuk mencoba daftar beasiswa itu gimana sih Kak? Oke, pertama menurutku tips ketika ingin mendaftarkan beasiswa, coba pada akhirnya riset pemberi beasiswanya ini siapa sih gitu. Kemudian yang kedua, buat motivasi yang kuat. Kira-kira teman-teman mau mendaftar ini kenapa sih gitu? Berikan alasan, kemudian juga lebih jelas bagaimana jangka panjang, rencana jangka panjang, kira-kira proses penggunaannya akan digunakan apa. Dan menurutku banyak-banyak latihan dan riset gitu. Teman-teman boleh kok mungkin searching mungkin di Instagram, kira-kira awardee-nya beasiswanya siapa sih, kemudian minta mentoring, minta masukan terkait esai, berkas pendaftaran tuh boleh banget. Itu yang aku lakukan kemarin gitu. Jadi mungkin banyak yang mentoring juga ke Kakak ya, karena informasi. Iya benar gitu. Jadi tahun ini ada beberapa dari teman-teman dari UGM, teman dari UB gitu, mentoring, kita coba mock up interview gitu. Biasanya kalau struggle-nya orang yang mau daftar beasiswa itu ya Kak ya, antara kalau misal kita udah dapet beasiswa lain, apakah boleh Kak apply di yayasan yang ini? Oke, sebenarnya kalau misalnya program beasiswa mayoritas memang tidak boleh double beasiswa. Tapi perlu teman-teman cari tahu kira-kira beasiswanya ini seperti apa sih? Karena ada beasiswa keuangan, finansial. Ada juga beasiswa yang hanya memberikan program-program development, memberikan mentoring. Ketika memang teman-teman hanya mendapatkan beasiswa mentoring, teman-teman dipersilahkan untuk pada akhirnya mendaftar beasiswa yang memberikan living allowance, memberikan keuangan gitu. Itu sih biasanya mayoritas beasiswa seperti itu. Gitu nih Sobat Mori, tipsnya dari Kak Ryan terkait cara-cara dan mungkin buat Sobat Mori yang ragu untuk daftar beasiswa, yang bingung gitu Kak.
mungkin bisa langsung belajar sama suhunya atau cari award dari instansi terkait gitu ya Kak. Oke, mungkin untuk kedepannya nih Kak, dari Kak Ryan sendiri itu apa ada rencana atau visi kedepannya untuk setelah lulus dari UB jangka panjang? Nah kalau misalnya aku sendiri jujur lebih melihat peluang kesempatan yang ada ini seperti apa. Tapi kalau misalnya memang diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi dan mendapatkan full beasiswa ya aku mau saja gitu. Tapi kalau misalnya memang jalannya untuk bekerja dulu ya tidak apa-apa, mungkin lebih mencari pengalaman profesionalnya lebih dulu seperti apa gitu sih. Jadi udah ada arah-arahan gitu ya Kak. Kalau sebagai mahasiswa aktif sekarang nih Kak, Kakak merasa bahwa semua yang dilakukan ini sudah sesuai Kakak dengan planning Kakak di awal waktu maba gitu. Mungkin ini akan berguna buat Sobat Mori yang masih baru nih Kak. Oke, menarik. Jadi ketika aku maba, kebetulan aku kayak bucket list. Kira-kira aku selama kuliah ini mau ngapain aja sih? Apa sih yang aku ingin capai gitu ya? Mayoritas sebenarnya memang sudah tercapai, tapi juga ada beberapa kayak shortlist yang belum tercapai. Contohnya mungkin kayak exchange, mungkin menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Aku kan tidak. Jadi karena satu dan lain hal prosesnya tidak bisa mendaftar gitu. Oke, tapi tidak harus jadi mahasiswa berprestasi kan di sini juga sebagai mahasiswa berprestasi loh Kak. Jadi ini benar-benar pengalaman Kakak dari yang lomba-lomba itu benar-benar bisa membangun Kakak lebih maju gitu ya Kak. Lebih visi misinya itu lebih terarah gitu ya Kak. Mungkin dari Kakak sendiri tuh apa merasa ya Kak kalau misalnya apa yang sudah dilakukan di prodi ini apakah selinear dengan apa yang Kakak jalani saat ini gitu, di PWK? Oke, mayoritas sebenarnya apa yang aku jalani sebenarnya sudah linear gitu, mulai dari kegiatan di luar akademik ataupun non akademik. Mungkin kalau di akademik lebih ke kayak magang, ikut program-program kayak MBKM, magang berdampak dan lain-lain. Aku kebetulan sempat ikut gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan non akademik mungkin seperti lomba, kemudian organisasi, beasiswa gitu. Karena kalau prinsip dari aku, selagi memang ada kesempatan di depan, selagi ada peluang, ya udah aku coba aja dulu gitu. Perkara hasil ya udah lihat nanti gitu. Benar banget sih Kak. Oh iya Kak, yang aku tahu juga Kak Ryan itu juga aktif di organisasi bukan sih Kak? Jadi di eksekutif mahasiswa UB juga ya Kak? Ya, boleh nih Kak diceritain nih perjalanannya gitu. Oke, kebetulan aku tahun 2024 kemarin diberikan amanah menjadi Menteri Dalam Negeri di MUB tahun 2024, yang mana mungkin teman-teman program-program kerjanya yang tahu seperti Kampung Budaya, kemudian Brawijaya Appreciate, dimana kalau Kampung Budaya ini lebih bagaimana kita menonjolkan sisi budaya dari organisasi mahasiswa eksternal di Universitas Brawijaya kayak forum daerah, kemudian mungkin komunitas-komunitas budaya seperti itu. Kalau Brawijaya Appreciate ini lebih ajang penghargaan kepada organisasi mahasiswa yang ada di lingkup Universitas Brawijaya kayak BEM, himpunan, UKM seperti itu. Wah, keren banget ya. Jadi Kak Ryan ini udah definisi work life balance nih teman-teman. Jadi nggak hanya fokus di kompetisi aja ataupun nggak fokus di organisasi aja, tapi dua-duanya gitu. Wah, ini berarti boleh dong Kak dikasih tipsnya kepada Sobat Mori gimana bisa work life balance, apalagi sobat-sobat Mori yang mungkin sekarang lagi berprogres di beberapa UKM atau di IM, BEM dan sebagainya nih. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri coba pada akhirnya petakan teman-teman di sini kuliah ingin apa sih, yang ingin dicapai itu seperti apa gitu. Karena di perkuliahan ini banyak sekali kesempatan ya yang teman-teman bisa explore gitu. Coba pada akhirnya teman-teman lihat kira-kira apa sih yang mungkin sesuai dengan diri teman-teman. Nah setelah itu petakan setiap semester ini pengen ngapain sih gitu, apa sih yang harus ingin dicapai gitu. Mungkin semester 1 ingin mendapatkan beasiswa, atau mungkin aktif organisasi, atau mungkin kegiatan lomba. Itu coba pada akhirnya petakan dan mulai riset kira-kira. Contohnya kalau misalnya beasiswa, teman-teman beasiswa apa sih yang ingin dicapai? Kalau misalnya organisasi apa sih? Atau mungkin organisasi BEM kah? EM kah? Atau mungkin organisasi seperti UKM yang lebih ke minat dan bakat gitu. Jadi teman-teman tahu kira-kira jangka panjangnya selama kuliah mau ngapain. Jadi lebih terarah gitu. Nah kemudian setelahnya mungkin lebih bagaimana bisa manajerial waktu aja sih gitu. Bagaimana dengan perkuliahan juga ikut, hadir terus di kelas gitu. Kemudian juga mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti organisasi dan hobi dan lain-lain gitu. Benar banget ya Kak. Jadi emang tips pertamanya itu kita harus petakan terus tujuan kita kemana dan apa yang pengen kita dapat gitu ya Kak.
output dan input yang harus kita ketahui sendiri gitu ya Kak ya. Jadi nggak asal pilih-pilih karena FOMO gitu. Gitu nih Sobat Mori tipsnya. Oke, mungkin ada informasi nih Kak. Kalau dulu Kakak itu mulai berambisi di semester 2 karena ingin ikut organisasi. Itu apa benar ya Kak? Kakak daftar di IM itu mulai dari semester berapa nih Kak? Aku kebetulan kalau misalnya organisasi sebenarnya dari maba tuh udah aktif, tapi organisasi forum daerah. Jadi di organisasi forum daerah aku dari semester 1 udah aktif, kemudian semester 2 ketiga aku coba pada akhirnya daftar EM. Jadi pertama dari staf ahli dulu, habis staf ahli baru pada akhirnya jadi BPH gitu. Gitu sih kalau dari aku. Tapi dari Kak Raya sendiri udah petakan sendiri ya Kak, emang ya di semester 1 mau daftar ini, semester 2 mau ini itu udah ya Kak? Yes. Oke, jadi emang harus sesuai dengan life plan gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Kak, dari Kakak, dari sisi positif, apakah ada ya Kak, sisi positif yang bisa Kakak ambil dari apa yang Kakak jalani ketika mengikuti organisasi ataupun ketika kompetisi itu? Pasti ada hal yang berbeda gitu. Oke, jadi pasti setiap pilihan, setiap kegiatan yang teman-teman ikuti menurutku lebih banyak sisi positifnya. Pasti banyak. Mungkin dari organisasi teman-teman bisa bagaimana pada akhirnya memimpin, melihat bagaimana manajerial staff. Karena kan mungkin ada sesekali dirasa aduh kok kayaknya jadi ketua ini berat banget gitu ya. Jadi di organisasi ini benar-benar diasah gitu. Bagaimana kita bisa saling tahu kondisi staff kita, kondisi anggota kita, dan kira-kira teman-teman staff ini mau apa sih gitu untuk organisasi, dan menjadi sebuah tanggung jawab ketua untuk pada akhirnya bisa merealisasikan keinginan staff gitu ya. Itu mungkin kalau dari sisi organisasi ya, dari sisi kompetisi dan lain-lain mungkin lebih ke manajerial waktu. Kemudian juga sisi positifnya teman-teman bisa tahu nih kira-kira kesempatan peluang di depannya seperti apa. Karena dari lomba juga itu bisa menambah portofolio teman-teman, mulai dari daftar beasiswa, mungkin ikut-ikut kegiatan kayak mau magang, dan nanti kan ada nih proses cantum CV seperti lomba, organisasi pun juga ada, seperti itu sih gitu. Jadi ketika ikut sesuatu itu kita harus mikirin gimana kita bisa berkontribusi gitu ya kayak, karena yang ditulis di CV itu bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang apa yang bisa kita berikan ya di organisasi. Mungkin ini Kak, mungkin untuk menuju ke terakhir ya, gimana apa kesibukan Kak Ryan akhir-akhir ini? Ya, mungkin kalau akhir-akhir ini aku nyelesain tugas akhir, saya mungkin sesekali lagi sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman kebetulan kan habis ini kan mau PKP 2 nih, mau PKM. Nah mungkin ada beberapa yang diskusi, mau mentoring gitu. Aku coba pada akhirnya berikan masukan, saran gitu. Dan itu sih mungkin sekarang kesibukannya. Keren ya Kak. Jadi jadi pemateri untuk Timnas itu ya Kak, persiapan PKM gitu ya Kak. Oke, keren banget Kak. Oke nih, jadi gimana nih Sobat Mori, udah kenal lebih dekat belum sama Kak Ryan? Udah dapat belum pengalaman-pengalaman sama Kak Ryan ya? Pastinya udah banyak ya cerita yang bisa diambil, terus hal-hal yang bisa membuat teman-teman itu oh gini loh work-life balance di antara organisasi ataupun kompetisi gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, sesi podcast kali ini obrolan kita bareng Kak Rahmat Rayansa. Dari cerita-cerita beliau kita bisa belajar bahwa setiap langkah kecil bisa menjadi sesuatu yang besar asalkan kita konsistensi dan juga semangat gitu. Jangan lihat hasil akhir, selalu jangan lihat hasil akhir gitu ya, kayak bahkan Kak Raya sendiri juga 9 kali gagal beasiswa ya sampai dia bisa dapat beasiswa gitu. Jadi teman-teman jangan remehkan kegagalan, karena kegagalan itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari untuk bisa memahami arti kesuksesan. Oke, mungkin aku review dikit ya Kak ya, mulai dari perjalanan PKM dan Timnas hingga menembus panggung internasional di WYIE tahun 2024 hingga bisa memperluas diri lewat beasiswa KSE. Oke, semuanya membuktikan bahwa mahasiswa UB itu memiliki potensi yang luar biasa untuk terus berprestasi. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rahmat Rayansa atas waktu dan inspirasinya. Dan buat Sobat UB, jangan lupa untuk dengerin obrolan kita sampai akhir, dan jangan lupa untuk ambil hikmahnya serta pelajaran-pelajaran penting dari Kak Ryan. Oke? Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Jejak Memori di episode berikutnya. Tetap melangkah, terus berkarya, dan ciptakan jejak memorimu.
Terima kasih Kak Rahyansa atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Mori. Mungkin bisa untuk dari dulu Kak ke Sobat Mori. Dadah Sobat Mori. Dadah.